Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulka SPDI beserta PPG Gelombang 2 IAIN Bukit Tinggi. Saya berasal dari SMP Negeri Satapkulati, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Asrul, Hadir Pak. Kirana Lestari, Hadir Pak. Putri Septiantari, Hadir Pak. Rian Andros, Hadir Pak. Sofian. Hadir Pak. Ternyata semua anak sekalian datang semua, berarti itu menandakan kesiapan kita semua dalam belajar sudah sangat bagus sekali. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kerapian kalian dalam hal berpakaian. Coba perhatikan dirinya masing-masing. Apakah kalian sudah berpakaian dengannya? Sudah. Ya. Kemudian coba dicek lagi di sekitar mejanya, di sekitar kursinya. Apakah masih ada kotoran, kertas mungkin, atau yang lain? Tidak ada. Ya, bagus sekali. Bapak turut berbangga karena kalian atau anak-anak sekalian sudah memperhatikan kebersihan. Yang mana kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Ya, alhamdulillah. Dari tadi Bapak memperhatikan sepertinya tidak semuanya semangat ini dalam belajar. Ada 1-2 orang yang kelihatan terkesan kurang semangat. Bapak tidak tahu apa penyebabnya ini. Apakah semalam ada yang begadang? Tidak. Jujur ya, laki-lakinya, apa ada yang begadang semalam? Ya, tidak ya. Mungkin ada faktor yang lain kenapa tidak semangat. Untuk menyemangati kita semua, maka kita harus coba menyanyikan salah satu lagu wajib. Dan lagu yang akan kita nyanyikan pada kesempatan ini adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Saya yakin Bapak punya pendapat bahwa anak-anak sekalian sudah menghafal lagu tersebut. Karena lagu ini adalah bukan lagu dangdut ya, bukan, tapi lagu yang ada bahkan lagu wajib yang kadang-kadang dinyanyikan pada saat upacara. Iya, dihafal semua ya? Iya. Pada hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagaimana? Sudah semangat? Ya. Semangat. Kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Ayo.
Materi kita pada hari ini adalah tentang perilaku amanah. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang berhubungan juga dengan materi pada hari ini. Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang masih ingat tentang materi kita yang minggu lalu. Angkat tangan siapa kira-kira? Saya. Ya, Asrul. Tentang apa? Kejujuran. Iya, bagus sekali ya. Jadi materi kita sebelumnya kita mempelajari tentang perilaku jujur. Mungkin putrinya ada yang masih ingat apa itu jujur? Coba angkat tangan. Siapa kira-kira yang bisa masih ingat apa itu pengertian jujur? Ya, wa ode Siti Nur Aziza mungkin bisa membantu Bapak. Apa itu jujur? Kayak sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Bapak senang sekali dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa? Kalian masih ingat, anak-anak sekalian masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Yang mana sebelumnya itu tentang perilaku jujur. Definisinya jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, harapan Bapak supaya pelajaran yang sudah lewat jangan lewat juga, tetapi lebih dari itu Bapak ingin kalian supaya ada pemahaman. Jadi ya sering-seringlah dibaca bukunya ketika berada di rumah. Jangan hanya di sekolah baru membaca buku. Ya, gitu ya. Jadi topik kita hari ini secara umum adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah, dan sub topiknya pada hari ini adalah tentang perilaku amanah. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perilaku amanah. Yang mana perilaku amanah ini adalah salah satu contoh perilaku terpuji. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, bisa dilihat di layar. Kompetensi dasar yang harus kita capai yang pertama adalah meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Jadi ketiga perilaku terpuji ini, jujur, amanah, dan istiqomah itu adalah perintah agama yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah pahami jujur itu seperti ini, amanah itu seperti ini, maka kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, apalagi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Di samping pengertiannya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maknanya juga harus kita pahami lebih lanjut. Menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, kita harus perilaku ini ada pada diri kita masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah menyaksikan media pembelajaran berupa PowerPoint, siswa dapat membuktikan bahwa perilaku amanah adalah perintah agama. Lagi-lagi, perilaku amanah itu merupakan perintah, kewajiban kita. Kemudian yang berikutnya, setelah melihat gambar, siswa dapat menampilkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebentar itu, sebelum kita diskusi, yang mana diskusi adalah sebagai inti dari pelajaran kita. Ya, setelah kita melihat gambar, ya diharapkan
kita mampu menampilkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita pahami, oh ternyata amanah ini seperti ini, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran tentang perilaku amanah, siswa dapat menyimpulkan pengertian amanah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Jadi setelah kita tahu bahwa amanah itu seperti ini, kita simpulkan dan ya harus sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Kenapa tidak boleh bertentangan dengan ini? Karena dasarnya ada memang dalam Al-Quran, kemudian diperkuat lagi dalam hadis. Jadi kuat sekali. Kemudian yang keempat, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat menganalisis makna amanah sesuai Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait pula. Jadi kita tahu kesimpulannya seperti ini, amanah itu. Kemudian kita dalam hati kita pikirkan, oh ternyata amanah ini seperti ini dan saya harus terapkan, saya harus terbiasakan dalam diri saya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah memperhatikan gambar, siswa dapat menampilkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Anfal dan hadis yang terkait. Ya. Kelima ini kita diharuskan menampilkan contoh amanah itu yang seperti apa. Kalau seperti siswa, seperti apa kira-kira contoh amanah? Kalau amanah itu sudah ada dalam diri kita, sebagai siswa, misalnya seperti apa? Ada yang tahu? Jadi kalau kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, berarti kalian atau anak-anak sekalian sudah amanah dalam kesehariannya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Jadi Bapak akan menyampaikan tentang proses pembelajaran kita pada hari ini seperti apa. Jadi secara umum, setelah anak sekalian melihat gambar yang akan ditampilkan sebentar itu, kemudian melihat video juga, selanjutnya dikaitkan dengan materi yang ada pada buku anak-anak sekalian semua, baru itu kita diskusikan. Jadi antara gambar, video, di mana video itu adalah kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Kemudian kita kaitkan dengan materi yang ada di buku, materi yang sama. Baru setelah itu kita diskusikan. Ternyata amanah itu seperti ini. Kemudian kenapa kita harus berperilaku amanah? Apakah saya sudah amanah atau belum? Kemudian banyak masalahnya. Misalnya amanah itu ada berapa? Apa manfaatnya? Kemudian contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Setelah itu semua kita bahas dalam diskusi, kita simpulkan, oh amanah ini seperti ini, bentuk amanah ini seperti ini. Iya, seperti itu ya. Kemudian harapannya setelah kita pelajari materi ini, ya terlebih, ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya pada saat ini kita pahami, tapi lebih jauh dari itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itu gambaran secara umum, garis-garis besar tentang ya apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian atau pemahaman anak-anakku tentang
perilaku amanah ini? Apakah sebelum kita pelajari ini anak-anakku semua sudah punya pemahaman tersendiri? Oh, ternyata saya sudah tahu bahwa amanah itu seperti ini. Saya sudah melakukan atau menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan saya. Olehnya itu, Bapak persilakan agar anak-anakku menyiapkan satu lembar kertas. Kemudian di layar sudah ada 2 pertanyaan. Silakan dikerjakan pertanyaan yang ada di layar. Bapak berikan kesempatan 3 menit ya. Silakan, semua harus kerja. Kalau sudah, silakan kembali. Sebelum kita masuk pada poin diskusi, Bapak akan menyampaikan sedikit, menjelaskan sedikit secara umumnya saja. Ya, perilaku amanah. Anak-anakku sekalian bisa dilihat yang ada di layar. Jadi, apa sih pengertian atau arti dari amanah itu sendiri? Jadi amanah artinya terpercaya atau percaya. Lebih umum, amanah bisa diartikan pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ketika kita dititipkan barang atau uang atau ucapan mungkin, ketika barang tersebut kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka kita dikatakan sudah amanah. Kenapa? Apa yang orang titipkan kepada kita, kita berikan kepada orang yang berhak tanpa kita kurangi dan tanpa kita tambah-tambah. Jadi kalau yang namanya amanah itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Misalnya satu contoh, anak-anakku pernah dititipkan uang sama orang lain misalnya. Uangnya 20.000. Dia sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa saya titip uangku 20.000, nanti besok harus ambil. Pas besok dia minta kembali uangnya, tinggal 15.000. Memang betul dikembalikan uangnya, diberikan, tapi kan jumlahnya tidak sesuai lagi. Apakah itu masih dikatakan amanah atau tidak lagi? Tidak. Ya? Jadi yang namanya amanah itu, apa yang kita titipkan, apa yang dititipkan itu harus kita kembalikan seperti semula. Tidak boleh dikurangi. Sama halnya dengan titip pesan. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Selanjutnya, setiap orang harus wajib menunaikan amanah, khususnya hak-hak Allah. Kenapa kita harus amanah terhadap Allah? Ya, jawabannya simpel. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, kita harus mengabdikan dirinya kita kepada Allah. Dengan cara apa? Amanah. Contohnya amanah terhadap Allah itu seperti apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya itu seperti apa? Beribadah. Ya, ibadah itu banyak. Salat, ya, zakat, puasa, ataupun ya contoh-contoh yang baik yang lain. Itu merupakan salah satu contoh hak-hak Allah yang harus kita tunaikan.
Kemudian amanah itu sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kenapa seperti itu? Kalau kita melaksanakan amanah, otomatis kita dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Iya. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak amanah, sama halnya kita juga seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. ya. Jadi ini yang Bapak harapkan sebenarnya. Kemudian selanjutnya, hadisnya. Jadi di samping ayat diperkuat juga dengan hadis. Yang mana hadis ini adalah kata Rasulullah, bukan kata Bapak, bukan kata siapapun, tapi Rasulullah. Jadi yang mempertegas lagi adalah di samping Al-Quran dipertegas pula dengan hadisnya, dan ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, macam-macam bentuk amanah ada 3. Amanah terhadap Allah. Iya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Iya, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, Amanah terhadap diri sendiri. iya, amanah terhadap diri. Kemudian selanjutnya, hikmah amanah ataupun manfaat apa yang bisa kita capai, yang bisa kita dapatkan dengan kita berperilaku amanah. Ya, di sini bisa kita lihat ada 3. 1, dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi Bapak sampaikan bahwa dengan kita berperilaku amanah ini tidak ada dampak negatif yang kita dapatkan, tetapi sebaliknya dampak positif atau manfaat. Kita dipercaya oleh orang lain, itu modal besar itu. Kalau orang yang amanah, ia akan dipercaya oleh siapapun, teman, orang tua, guru. Kenapa? Dia takut untuk berbohong, dia takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya dia dipercaya. Kemudian dia juga senang simpati dari orang lain. Saya senang bergaul dengan si A. Kenapa? Nyaman, tidak pernah dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, biasanya hidupnya akan sukses. Orang yang sukses itu dimulai dari kehidupannya yang amanah, kemudian bertanggung jawab. Bukan orang yang hidupnya hanya kesana kemari tidak jelas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Akan diperhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada perintah mengamati gambar. Iya. Jadi gambar itu diamati. Kira-kira menceritakan tentang apa itu? Diamati ya? Iya, silakan diamati. Kemudian, ya, dianalisis. Paham analisis? Ya, kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Seperti itu. Kaitannya dengan materi kita. Ya, saya persilakan kepada anak-anakku ya. Ya, silakan diamati masing-masing.
Sama halnya dengan putranya, laki-lakinya. Oke, selesai. Setelah kita mengamati gambar, mari kita simak kembali video yang ditampilkan, yang mana video ini sering terjadi di kehidupan nyata. Jadi video ini adalah salah satu contoh kejadian di dunia nyata, real. Jadi tugas anak-anak sekalian sama seperti tadi, diamati. Iya. Selanjutnya, setelah kita menyaksikan bersama-sama gambar tadi sudah, video tadi juga sudah, selanjutnya tugas kita adalah kita berdiskusi. Jadi apa yang kita diskusikan? Tentunya gambar dan video, kemudian dikaitkan dengan apa yang ada di buku kita. Intinya adalah perilaku amanah. Gambar tentang amanah tadi, kemudian video real atau nyata di kehidupan nyata. Kemudian dikaitkan dengan materi yang ada di bukunya kita masing-masing. Olehnya itu, Bapak akan membagi kelas kita menjadi 2 kelompok. Bapak bagi saja langsung kelompok 1 putranya dan kelompok 2 adalah putrinya. Silakan diatur dulu tempat duduknya masing-masing agar membentuk atau menjadi 2 kelompok. Silakan. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang amanah di dalam Al-Quran. Kelompok 2. Ya, bentuk-bentuk amanah. Kedua, hikmah dari amanah itu sendiri. Dan contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 putranya untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Kepada kelompok 1, Bapak persilakan untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Apriansyah. Saya akan membacakan hasil presentasi kami dari kelompok 1. Tuliskan pengertian amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lain. Nomor 2, dalil yang menjelaskan tentang perilaku amanah, yaitu ya ayyuhallazina amanu la ta'khuzullaha wa rasulahu wa ta'khuzunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
sekarang gilirannya kelompok 2, putrinya menanggapi apa yang kelompok 1 telah presentasikan. Bisa berupa pertanyaan diperuntukkan kepada kelompok 1. Kalau ada kelompok 2 yang ingin bertanya, Bapak persilakan sekarang. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berperilaku amanah? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Berikan tepuk tangan lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. Sama. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita harus berperilaku amanah? Berperilaku amanah adalah salah satu contoh perilaku terpuji dan sudah dicontoh oleh Rasulullah. Ya, bagus sekali ya. Jadi, kenapa kita harus berperilaku amanah? Amanah itu adalah salah satu contoh perilaku terpuji dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan lagi hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan untuk maju ke depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sepiliatari. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bentuk-bentuk amanah, hikmah amanah, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk amanah ada 3, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah kepada sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri. Hikmah amanah ada 3, yaitu dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. 2. Menjaga rahasia. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Saya, Pak. Ya, Sofyan, silakan berikan pertanyaan. Kelompok 2 ditangkap ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Tuliskan contoh-contoh amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Siapa kira-kira yang menanggapi pertanyaan dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya. Bagus sekali ya. Silakan ditanggapi pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu contoh perilaku amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan, contohnya salat, zakat, puasa dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada kelompok. Jadi sebelum pelajaran kita akhiri, karena diskusi kita sudah selesai, maka Bapak akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Tentunya perilaku amanah. Jadi yang pertama adalah amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Amanah juga bisa diartikan adalah pesan yang dititipkan harus sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ketika kita dititipkan barang, uang atau apa saja, kita harus pastikan bahwa barang tersebut harus sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian amanah ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kenapa? Orang yang melaksanakan amanah berarti dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak amanah, berarti itu namanya tidak bertanggung Jawab. Kemudian, perilaku amanah ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat keberapa? 27. Ya, ayat ke-27. Selanjutnya
contoh bentuk-bentuk amanah ada 3. Yang pertama, sebutkan amanah kepada Allah Allah. Yang kedua, amanah kepada manusia. manusia. Yang ketiga, Amanah terhadap diri ya amanah terhadap sendiri. Kemudian selanjutnya, hikmah dari amanah. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? 1. Apa hikmah itu amanah? Saya Ya, silakan, Asrul. dipercaya orang lain, Dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, mendapatkan simpati dari semua pihak. dan hidupnya akan sukses Iya. dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Jadi yang ketiga, hidupnya akan sukses. Jadi itu 3 hikmah dari perilaku amanah. Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya putrinya, seperti apa contohnya itu? Iya, kita harus kembalikan ke apa? Seperti keadaan semula. Yang kedua, iya, menjaga rahasia. Yang ketiga, Tidak menyalahgunakan jabatan. iya, kalau kita menjadi seorang pejabat, maka jangan kita salah gunakan jabatan kita. Saya kira itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapan Bapak, pesan Bapak kepada anak-anak sekalian agar perilaku amanah ini di samping dipahami, tetapi lebih terkhusus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah melalui proses pembelajaran dan sekarang Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak semuanya terhadap materi yang telah kita pelajari tadi, materi yang telah kita diskusikan tadi. Olehnya itu, di papan, di layar sudah ada tes kemampuan akhir atau post-test. Jadi, silakan dijawab 3 pertanyaan yang ada di layar. Sekarang, Bapak berikan kesempatan 4 menit. Selesai, silakan dikumpul kembali di meja Bapak. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya sesuatu kepada kalian semua, kepada anak semua. Bapak sebenarnya penasaran tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anakku semua senang dengan model pembelajaran kita pada hari ini? Senang tidak? Senang ya? Ya, kalau memang senang, ya mudah-mudahan pembelajaran kita seperti ini akan selalu kita lakukan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Dan Bapak juga bersyukur, berarti apa yang telah kita lakukan, kita berproses dari awal tadi sampai akhir, berarti itu cukup menyenangkan ya, cukup menyenangkan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan sebagai penutup, Bapak kasih tugas di rumah. Kenapa Bapak kasih tugas? Supaya di rumah juga ada kegiatannya, supaya pelajaran ini juga bisa kembali dibuka-buka lagi ketika tiba di rumah. Akan dikumpul. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak. Ya. Sudah dipahami semua? Sudah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.